morning, students. Okay, welcome back to this channel. Okay, students, the lesson for today is about nominal sentence. Oke, students, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang nominal sentence atau kalimat nominal. Dalam bahasa Inggris, anak-anak akan mengenal dua jenis kalimat. The first itu ada yang namanya verbal sentence, and then ada yang namanya nominal sentence. Sebelum kita ke verbal sentence, Gus D akan mengajarkan anak-anak tentang pengertian dan bagaimana cara menyusun kalimat nominal atau disebut dengan nominal sentence. Okay, so get ready to study this material. Okay, students, nominal sentence adalah kalimat yang objeknya bukan kata kerja. Sedangkan pada verbal sentence, objeknya menggunakan kata kerja. Jadi pada kalimat ini, atau jika kita membahas tentang nominal sentence, tidak akan menggunakan kata kerja sama sekali. Ayo, kalian sudah tahu kata kerja kan? Kata kerja itu misalnya bangun, tidur, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Di sini atau di nominal sentence, kata kerja tidak berlaku. Sebagai penggantinya, kata kerja akan digantikan oleh satu, or number one, kata benda, or in English is noun. Kemudian kata sifat or adjective, kemudian bisa diganti dengan keterangan tempat atau adverb of place. Berikut pada layar sudah ada tentang structure atau bagaimana cara menyusun kalimat nominal. Rumus kalimat nominal yaitu subjek. Anak-anak pasti sudah tahu tentang subjek, yaitu ada I atau saya, you, they, we, atau kamu, mereka, dan kami. Kemudian ada she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, it itu kata ganti dari benda. Kemudian name, nama seseorang yang jumlahnya hanya satu. Kemudian di sini kita akan mengenal tentang namanya to be. To be ini adalah kata bantu yang wajib ada pada kalimat, meskipun kadang-kadang tidak memiliki arti dalam bahasa Indonesia. To be itu ada tiga. Nah, to be ini memiliki pasangannya masing-masing. Jadi tidak sembarang bisa digunakan pada setiap subjeknya. Coba kita cek kembali pada layarnya. Misalnya, subjek untuk I itu pasangannya adalah am. Makanya kita sering mengenal I am. Kemudian ada you, artinya kamu, pasangannya are. They, pasangannya are. Begitu pula dengan we, kami, pasangannya juga are. Jadi silakan anak-anak diingat pasangan antara subjek dengan to be-nya masing-masing. Kemudian jika she, dia perempuan, to be-nya adalah is, and then he, to be-nya is, it, to be-nya is, dan kemudian nama, misalnya Andika, jumlahnya hanya satu, jadi to be-nya adalah is. Andika is, seperti itu ya. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan pasangan antara subjek dengan to be-nya, kita akan lanjut tentang objek. Nah, disinilah objek yang akan menjadi pembahasan kita pada materi hari ini. Ada tiga objek yang bisa digunakan sebagai pengganti kata kerja, yaitu kata benda atau noun, kata sifat, kemudian keterangan tempat.
Nah, pada fokus video pembelajaran hari ini kita tidak akan mempelajari kata sifat dulu, keterangan tempat, nanti saja. Fokus kita number 1 atau objeknya menggunakan kata benda, or in English kata benda adalah noun. Oke, next slide. Apabila benda yang digunakan adalah profesi atau nama pekerjaan. Nama pekerjaan disebut juga dengan kata benda, yaitu abstract noun. Rumusnya bisa dilihat pada layar. You can check the structure on the screen. Yaitu subject ditambah to be ditambah noun. Nounnya di sini ingat nama pekerjaan. Misalnya, saya adalah seorang dokter. Kita cari dulu subjek yang digunakan adalah saya. Saya, bahasa Inggrisnya adalah I. Kemudian to be, pasangannya tadi sudah Mr. Gus dijelaskan. I pasangannya kan am, jadinya I am. Plus nama pekerjaan, jadinya a doctor. Seorang dokter, bahasa Inggrisnya a doctor. Jadi saya adalah seorang dokter adalah I am a doctor. Seperti inilah kalimat nominal yang Mr. Gus dimaksud pada video pembelajaran hari ini. Pada kalimat sama sekali tidak ada kata kerja yang digunakan, makanya disebut dengan kalimat nominal. Oke, untuk kata benda menggunakan nama pekerjaan sudah. Next slide ada jika objeknya menggunakan kata benda. Kata benda yang digunakan adalah nama seseorang. Anak-anak tinggal mengganti noun yang tadi kata benda. Nama pekerjaan menggunakan nama seseorang. Misalnya, kamu adalah Julia. Kita pasangkan dengan struktur yang sudah ada. Subjeknya kita menggunakan kamu. Dalam bahasa Inggris adalah you. Kemudian pasangan to be-nya adalah kamu. Pasangannya are. Oke, good job. Jadinya you are ditambah nama seseorang. Misalnya Mr. Gus diambil Julia. Jadi di sini kamu adalah Julia. In English is you are Julia. Once again, you are Julia. Oke, for the next noun atau kata benda yang digunakan selanjutnya adalah kata benda yang memang menggunakan benda yang nyata. Misalnya pensil, buku, kemudian meja, mobil, dan lain sebagainya. Nah, jika di sini subjek yang digunakan adalah it, karena it merupakan kata ganti untuk subjek benda, real noun atau benda yang nyata. Contohnya misalnya itu adalah sebuah pensil. Itu tadi dijelaskan yaitu it, kemudian pasangannya adalah is, sebuah pensil, a pencil. Jadi itu adalah sebuah pensil. In English is it is a pencil. It is a pencil. Setelah kita sudah mempelajari kalimat positif tentang nominal sentence menggunakan objek benda, kita lanjutkan ke kalimat negatifnya. Misalnya, kalimat negatif adalah kalimat yang bertentangan dengan kalimat positif. Kata kunci pada kalimat negatif adalah kata bukan, or in English is not. Jika pada kalimat sudah terdapat kata tidak atau bukan,
or in English is not, itu berarti kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Dan strukturnya bisa dilihat sama seperti pada kalimat positif, tetapi hanya ditambahkan kata not. To be digabungkan dengan kata not, maka akan berarti bukan atau tidak. Silakan perhatikan. Kemudian kita lanjut ke penjelasan contohnya juga. Nah, ini misalnya Mr. Gusdi ambilkan contoh untuk kalimat negatif, objek menggunakan noun. Strukturnya adalah subject plus to be plus not plus noun. Untuk contoh kalimatnya, saya bukan seorang dokter. Bukan. Kata bukan merupakan kata kunci dari kalimat negatif. Berarti menyatakan tidak, ketidakcocokan atau ketidaksetujuan tentang sebuah pernyataan. Kata bukan ini penggabungan dari to be ditambah not. Kemudian coba kita perhatikan. Saya, I, to be-nya am, kemudian tambah not, and then kata bendanya adalah seorang dokter, yaitu a doctor. Jadi, saya bukan seorang dokter. Bahasa Inggrisnya adalah I am not a doctor. Seperti itu untuk negatif dalam kata benda menggunakan nama sebuah pekerjaan. Sekarang next, jika memang benda yang digunakan adalah benda yang nyata atau nama sebuah benda. Contohnya, itu bukan sebuah pensil. Berarti di sini dijelaskan bahwa benda itu bukan sebuah pensil. Kemudian bahasa Inggrisnya itu kembali lagi it, kemudian to be-nya adalah is, ditambah not, jadinya it is not, ditambah sebuah pensil, bahasa Inggrisnya a pencil, jadinya itu bukan sebuah pensil, dalam bahasa Inggris adalah it is not a pencil. Once again, it is not a pencil, or it is not a pencil. Bisa. Next. Ini contoh lain kalimat nominal dengan objek kata benda. Seperti biasa, yang bertugas membaca kalimat yang panjang-panjang adalah si Ipung. Silakan Ipung, please read the sentence on the screen, biar teman-temannya juga mengetahui. Untuk anak-anak di rumah silakan pahami sesuai dengan penjelasan yang Mr. Gusdi sudah jelaskan. Hello. Today I would like to read the sentence on the screen. Number 1. Mereka adalah polisi. They are police officers. Number 2. Kamu adalah Andika. You are Andika. Number 3. Mr. Gusdi adalah seorang guru. Mr. Gusdi is a teacher. Number 4. Julia and Rani adalah penari. Julia and Rani are dancer. Itu adalah sebuah helikopter. It is a helicopter. Thank you. Oke, good job Ipung. Demikian untuk penjelasan tentang nominal sentence pada video pembelajaran hari ini. Untuk materi tentang kata sifat, di mana objeknya kata sifat atau keterangan tempat,
akan Mr. Gusdi lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi silakan dipahami ini saja dulu, dipelajari, kemudian dilatih untuk membuat kalimat. Oke, I think that's all for today. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.